Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dwi Wulandari dan rekan saya Maria Ulfah. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas dibagi menjadi sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem dana kas kecil. Yang pertama adalah sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Deskripsi kegiatan. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan menggunakan cek, sedangkan pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlahnya yang relatif kecil dilakukan dengan mengeluarkan dana kas kecil. Kelebihan pengeluaran kas dengan menggunakan cek ini ditinjau dari pengendalian internal adalah yang pertama, pengeluaran kas dengan cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pembayar sesuai dengan nama yang tercantum dalam cek. Yang kedua, dilibatkannya pihak luar dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dalam hal ini adalah bank, dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran kas, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh pihak bank, yang secara periodik mengirimkan rekening koran kepada perusahaan. Dari rekening koran bank yang diterima, dapat digunakan untuk mengecek ketelitian catatan transaksi kas perusahaan yang direkam dan digunakan dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issuer, pengeluaran kas dengan cek memberikan tambahan manfaat bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakannya cancel check sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Cancel check sebagai tanda terima pembayaran lebih andal karena pihak bank merupakan pihak yang independen bagi pembayar maupun bagi penerima pembayaran. Kemudian fungsi yang terkait. Fungsi yang pertama adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Apabila suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang. Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan voucher payable system, bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar atau voucher untuk memungkinkan bagian kasa mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi yang kedua adalah fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur atau via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Karena sistem perbankan di negara kita belum memudahkan pembayaran cek dengan cek untuk kreditur di luar kota dan untuk kreditur yang memiliki bank yang berbeda dengan bank perusahaan pembayar, maka umumnya pembayaran kepada kreditur dilakukan dengan pemindah bukuan. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas satu, pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan. Fungsi ini berada di tangan bagian kartu persediaan dan bagian kartu beban. Yang kedua, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Fungsi ini berada di tangan bagian jurnal. Yang ketiga, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Dalam metode pencatatan utang tertentu, full-fledged voucher system, fungsi akuntansi juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau unpaid voucher file yang berfungsi sebagai buku pembantu utang perusahaan. Fungsi ini berada di tangan bagian utang. Yang keempat adalah fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas atau cash count secara periodik dan mencocokkan hasil penghitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi atau akun kas dalam buku besar. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak atau surprise audit terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Kemudian dokumen yang digunakan. Yang pertama adalah bukti kas keluar, yang kedua cek, yang ketiga permintaan cek atau cek request.
Yang pertama, bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen ini juga berfungsi sebagai surat pemberitahuan atau remittance advice yang dikirim kepada kreditur dan juga berfungsi sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Yang kedua adalah cek. Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintah bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum dalam cek. Terdapat dua pilihan dalam penggunaan cek untuk pembayaran, yaitu yang pertama cek issuer membuat cek atas nama, dan yang kedua membuat cek atas unjuk. Nah, di sini cek atas nama itu dibuat dengan cara menuliskan nama orang atau perusahaan. Jadi untuk penulisan yang menerima pembayaran itu ditulis namanya atau organisasinya. Sedangkan cek atas unjuk tidak ditulis nama orang atau perusahaan, tetapi ditulis dengan kata-kata tunai. Contohnya ini cek atas nama ya. Jadi di sini ditulis PT-nya, PT Indastrasi, atau bisa juga nanti ditulis nama orangnya. Kemudian untuk cek atas unjuk di sini dibayarkan kepada tunai begitu ya. Jadi bukan nama orang atau nama perusahaan. Selanjutnya permintaan cek atau cek request. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Dalam transaksi pengeluaran kas yang tidak berupa pembayaran utang yang timbul dari transaksi pembelian, fungsi yang memerlukan kas menulis permintaan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang untuk pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini dibuat sebagai perintah kepada fungsi keuangan untuk membuat cek sebesar jumlah yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam transaksi pembelian barang, pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok tidak memerlukan dokumen permintaan cek. Kenapa demikian? Karena sistem pembelian secara otomatis mereka sudah punya dokumen-dokumen pendukung, yaitu surat order pembelian, laporan penerimaan barang, juga faktur dari pemasok. Jadi mereka bisa secara otomatis membuat bukti kas keluar tanpa permintaan cek. Karena mereka sudah memiliki dasar untuk membuat bukti kas keluar. Nah, dalam transaksi pembelian jasa seperti jasa asuransi, iklan, atau telepon, fungsi yang bertanggung jawab mengadakan jasa tersebut mengajukan permintaan cek dengan formulir permintaan cek kepada bagian utang untuk keperluan pembayaran tersebut. Kemudian bagian utang membuat bukti kas keluar berdasarkan permintaan cek tersebut. Nah, di sini saya tampilkan contoh formulir permintaan cek. Jadi nama bagian, nama departemen, dan lain sebagainya ya, seperti ini contohnya. Kemudian kita beralih ke catatan akuntansi yang digunakan, yaitu ada jurnal pengeluaran kas dan ada register cek. Jurnal pengeluaran kas dalam pencatatan utang dengan account payable system, untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian, dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Kemudian register cek. Dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat utang yang timbul, sedangkan register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Register cek digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek. Seperti yang tadi ya. Kemudian nanti yang kedua ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek. Nah, yang pertama yang tidak memerlukan permintaan cek itu adalah pengeluaran kas timbul dari transaksi pembelian. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena sistem akuntansi pembelian telah mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti faktur, surat order pembelian, dan laporan penerimaan barang, sehingga mereka tidak perlu meminta cek. Nah, prosedurnya adalah pertama prosedur pembuatan bukti kas keluar. Bagian utang membuat bukti kas keluar berdasarkan permintaan cek. Kemudian prosedur pembayaran kas, bagian kasa membuatkan cek, memintakan otorisasi kepada yang berwenang, kemudian mengirimkannya kepada kreditur. Yang terakhir prosedur pencatatan pengeluaran kas. Fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas ke dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Kemudian yang kedua yang memerlukan permintaan cek
yaitu pengeluaran kas timbul dari transaksi selain dari transaksi pembelian. Dokumen pendukung seperti kontrak pembelian jasa berada di tangan fungsi yang memerlukan jasa tersebut. Yang pertama, prosedurnya adalah permintaan cek. Jadi mereka membuat permintaan cek. Fungsi yang memerlukan cek mengisi permintaan cek dengan otorisasi kepala fungsi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Bagian utang membuat bukti kas keluar berdasarkan permintaan cek. Prosedur pembayaran kas, bagian kasa membuatkan cek, memintakan otorisasi, kemudian mengirimkannya kepada kreditur. Kemudian prosedur pencatatan pengeluaran kas. Fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas ke dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Selanjutnya unsur pengendalian internal. Yang pertama, semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. Kemudian pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek, karena jumlahnya kecil, dilakukan melalui dana kas kecil. Kemudian semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Yang pertama, organisasi, unsur pengendalian internalnya, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dokumen pendukung yang lengkap. Kemudian praktek yang sehat, ini ada banyak ya, dari pertama sampai yang terakhir. Kemudian kita masuk ke bagian alur sistem pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama yaitu bagian alur dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Nah, seperti di gambar ya. Transaksi pembelian dalam jurnal pembelian dilaksanakan oleh bagian jurnal berdasarkan faktur dari pemasok. Faktur dari pemasok dicatat dalam kartu utang dan disimpan bersama dokumen pendukung lainnya oleh bagian utang berdasarkan tanggal jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, faktur beserta dokumen pendukung diserahkan kepada bagian kasa untuk dibuatkan cek, kemudian bagian kasa akan memintakan otorisasi terhadap cek tersebut dan mengirimkannya kepada kreditur. Kemudian bagian kasa menyerahkan faktur beserta dokumen pendukungnya kepada bagian jurnal untuk pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal yang dibuat, jurnal pembelian oleh bagian jurnal, persediaan debit, kreditnya utang dagang, kemudian jurnal pengeluaran kas oleh bagian jurnal, utang dagang debit, dan kreditnya kas. Selanjutnya, bagian alur dokumen one-time voucher payable system dengan cash basis. Pencatatan transaksi pembelian didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang. Pencatatan beban didasarkan pada bukti kas keluar lembar ketiga. Pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok beserta pendukungnya dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang. Kemudian dokumen tersebut diberikan kepada bagian kasa untuk dibuatkan cek. Bagian kasa membuat cek dan memintakan otorisasi atas cek, kemudian mengirimkannya kepada kreditur disertai bukti kas keluar lembar ke-1 sebagai surat pemberitahuan atau remittance advice. Selanjutnya, bukti kas keluar dan dokumen pendukung yang sudah dicap lunas diserahkan kepada bagian jurnal untuk dicatat dalam register cek. Jurnal yang dibuat adalah jurnal oleh bagian utang dalam register bukti kas keluar, persediaan debit, kreditnya bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian jurnal oleh bagian jurnal dalam register cek. Bukti kas keluar yang akan dibayar di debit, kreditnya kas. Kemudian yang ketiga bagian alur dokumen one-time voucher payable system dengan accrual basis. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi pembelian didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur diterima dari bagian pembelian oleh bagian utang. Jadi saat faktur diterima, dibuatkan bukti kas keluar. Kemudian bukti kas keluar tersebut dicatat dalam register bukti kas keluar. Pencatatan beban didasarkan pada bukti kas keluar lembar ketiga. Selanjutnya jurnal yang dibuat, jurnal oleh bagian jurnal dalam register bukti kas keluar. Persediaan debit, kreditnya bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian jurnal oleh bagian jurnal dalam register cek, bukti kas keluar yang akan dibayar debit, kreditnya kas. Yang terakhir bagian alur dokumen bill up voucher payable system. Selanjutnya jurnal yang dibuat,
Jurnal oleh bagian utang dalam register bukti kas keluar, debit persediaan, debitnya bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian jurnal oleh bagian jurnal dalam register cek, bukti kas keluar yang akan dibayar di debit, kreditnya kas. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Maria Ulfa. Silakan Mbak Maria. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan sistem dana kas kecil. Sistem dana kas kecil deskripsi kegiatan yaitu kas kecil adalah uang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan sifatnya rutin dan tidak praktis jika menggunakan cek atau transfer lewat rekening bank. Menurut Mulyadi, yaitu penyelenggaraan dana kas kecil untuk memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara, yaitu satu, sistem saldo berfluktuasi atau disebut fluctuating fund balance system. Dalam sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan cara berikut. Satu, pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Dua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening dana kas kecil sehingga setiap saat saldo rekening ini berfluktuasi. Dan terakhir, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Dan dua, sistem dana tetap atau disebut dengan interest fund system. Dalam sistem ini, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut. Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil, dan pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal sehingga tidak mengkredit dana kas kecil. Dan terakhir, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening biaya dan mengkredit rekening kas. Fungsi yang terkait ada yaitu fungsi kas. Fungsi kas pertama, fungsi ini bertanggung jawab mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, menyerahkan cek pada pemegang kas dan kas kecil. Dua, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas yaitu penyatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut beban dan persediaan. Dua, penyatatan transaksi pembentukan dana kas kecil. 3. Pencatatan pengisian kembali dana kas kecil. 4. Pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Dan terakhir, pembuatan bukti kas keluar. Dan 3. Fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi ini fungsi bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Dan fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Fungsi ini yang memerlukan dana kas kecil memisahkan untuk pembelian jasa dan biaya perjalanan dinas. Dan fungsi akuntansi yang terakhir yaitu fungsi pemeriksaan intern. Yaitu fungsi ini bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil penghitungannya dengan catatan kas. Fungsi ini juga bertanggung jawab terhadap pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dan kas kecil. Yaitu selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan. Bukti kas keluar yaitu perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, cek digunakan untuk menulis sejumlah uang yang pembentukan dana ke kas kecil. Dan ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas oleh pemakai dana kas kecil untuk bertanggung jawab beban pemakaian dana kas kecil. Dan yang terakhir, permintaan pengisian kembali kas kecil dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibayarkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Dan itu terlihat dari contoh formulir permintaan pengeluaran kas kecil terlihat dari foto tersebut. Ada permintaan pengeluaran kas kecil, ada jumlah rupiah dengan angka
dapat ditulis di situ penjelasannya. Dan bukti pengeluaran kas dapat dilihat dari gambar tersebut. Dan catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan: 1. Jurnal pengeluaran kas, 2. Register cek, dan 3. Jurnal pengeluaran dana kas kecil. Dan selanjutnya prosedur pembentukan dana kas kecil. Prosedur pembentukan dana kas kecil dengan imply response system tidak berbeda dengan prosedur pembentukan dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system atau bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil dalam register buku kas keluar dengan jurnal seperti dana kas kecil di debit dan kredit, bukti kas keluar yang akan dibayar di kredit. Bukti kas keluar dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil diserahkan oleh bagian utang ke bagian kasa. Berdasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian kasa membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan otorisasi atas cek. Cek diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada bagian jurnal setelah dibukui cap lunas oleh bagian kasa. Bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal sebagai berikut, yaitu di bukti kas keluar yang akan dibayar di debit dan kas berada di kredit. Bagian alih prosedur pembentukan dana kas kecil seperti berikut di gambar. Ada bagian utang, bagian kasa, pemegang dana kas kecil, dan bagian jurnal. Dan prosedur pemintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan imply response system sedikit berbeda dengan prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan fluctuating balance system. Dalam imply response fund balance system, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam catatan akuntansi. Oleh karena itu, tidak ada dokumen yang dikirimkan oleh pemegang dana kas kecil ke bagian jurnal untuk kepentingan pencatatan. Pemegang dana kas kecil hanya mengarsipkan dokumen permintaan pengeluaran kas kecil menurut abjad nama pemakai dana kas kecil. Dan ada bagian alih prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan impress system, yaitu ada pemakai dana kas kecil dan pemakaian dana kas kecil. Dan selanjutnya ada bagian alih prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, yaitu ada pemakai dana kas kecil dalam struktur berikutnya: pemakaian dana kas kecil, bagian jurnal, dan kartu biaya. Jurnal yang dibuat berkaitan dengan dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil dalam pencatatan dalam register bukti kas keluar dapat di jurnal sebagai berikut. Dana kas kecil berada di debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar berada di kredit. Dan dalam pencatatan dalam register cek dapat juga di jurnal dalam bukti kas keluar yang akan dibayar di debit dan kas berada di kredit. Selanjutnya yaitu pengeluaran dana kas kecil, yaitu pencatatan dalam jurnal kas kecil, biaya overhead di debit, biaya administrasi dan umum berada di debit, biaya pemasaran di debit, dan dana kas kecil berada di kredit. Dan selanjutnya yaitu penyatatan pengisian kembali dana kas kecil. Pencatatan dalam register bukti kas keluar, yaitu dalam jurnal disebut dengan dana kas kecil berada di debit, bukti kas keluar yang dibayar berada di kredit. Pencatatan dalam register cek berada dalam jurnal, yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar berada di debit dan kas berada di kredit. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam imply response system sedikit berbeda dengan prosedur yang sama dengan fluctuating fund balance system. Pengisian kembali dana kas kecil dan imply system dibesarkan jumlah uang yang telah dikeluarkan menurut bukti pengeluaran kas sehingga menurut bukti pengeluaran kas kecil, sedangkan dalam fluctuating fund balance system berdasarkan atas tafsiran jumlah uang tunai yang diperlukan
oleh pemegang dana kas kecil. Di samping itu, pengisian kembali dana kas kecil dalam impress fund system dicatat dengan mendebit rekening biaya, sedangkan dalam fluctuating fund balance system dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Dalam impress system, permintaan pengisian kembali dana kas kecil dilakukan oleh pemegang dana kecil dengan menggunakan nomor permintaan pengisian kembali. Whereas sistem permintaan pengisian dana kas kecil dilakukan dana kas kecil menggunakan formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya diserahkan oleh pemegang dana kas kecil dan dokumen pendukungnya diserahkan oleh pemegang dana kas kecil sebagai bagian utang. Utang membuat bukti kas keluar sebesar jumlah rupiah yang dicantum dalam permintaan pengisian kembali dalam dana kas kecil. Bukti keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jumlah sebagai berikut. Dalam jurnalnya, biaya overpayment sesungguhnya, biaya administrasi dan biaya pememasaran berada di debit, dan biaya bukti kas keluar dibayar berada di kredit. Bukti kas keluar lembar kedua diserahkan oleh bagian utang ke bagian baru beban untuk kepentingan rincian biaya overpayment, beban administrasi umum dan umum serta beban pemasaran dalam kartu beban tersebut. Bukti kas keluar dilampiri dokumen pendukungnya diserahkan oleh bagian utang kepada bagian kasa untuk dibuatkan cek atas nama yang dimintakan otorisasi. Kemudian cek diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada bagian jumlah lunas. Bagian yang mencatat lunas dan yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar bukti dan kas kredit. Selanjutnya yaitu ada bagian alir prosedur permintaan pengisian kembali dana kas kecil dengan impress system seperti pada gambar tersebut dan bagian alir lanjutannya. Dan bagian alir dan selanjutnya yaitu bagian alir prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system sedikit berbeda dengan impress system. Dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, permintaan pengisian kembali dilakukan oleh pemegang dana kas kecil juga dengan formulir pengisian kembali. Namun dokumen ini tidak dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya. Karena dokumen tersebut telah diserahkan kepada bagian jurnal untuk penyatatan pengeluaran kas kecil. Selanjutnya, bagian utang mencatat bukti kas keluar dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Dana kas kecil berada di debit, bukti kas keluar yang akan dibayar berada di kredit. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon kami maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.